Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji syukur kepada Tuhan Yesus, kalau pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat menikmati menu sarapan pagi, yaitu firman Tuhan yang menyegarkan, menguatkan, bahkan mengenyangkan tubuh, jiwa, dan roh kita. Mari pagi hari ini saya ajak kita sama-sama belajar bagaimana terang Kristus itu dapat bercahaya di dalam kehidupan kita. Kita langsung saja buka di dalam Efesus 5 ayat 14. Efesus 5 ayat 14 saya bacakan. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Rasul Paulus berpesan kepada jemaat di Efesus supaya mereka segera bangun dari tidur mereka dan bangkit dari antara orang mati, supaya terang Kristus itu dapat bercahaya di dalam kehidupan mereka. Nah, pesan ini pun juga buat kita, baik yang ada di rumah, supaya terang Kristus itu bercahaya di dalam kehidupan kita. Maka mari kita melihat kehidupan kerohanian kita masing-masing. Apakah kerohanian kita itu sedang tertidur atau bahkan mati? Atau kerohanian kita masih sama seperti bunglon? Saudara-saudara pasti tahu ya bunglon. Nah, bunglon itu biasanya mengikuti warna benda yang dihinggapi. Kalau dia hinggap di pohon, maka warnanya akan seperti pohon. Dan kalau dia hinggap di daun, warna tubuhnya akan seperti daun. Nah, kalau kerohanian kita masih sama seperti bunglon, misalnya kalau kita berada di komunitas orang-orang dunia, maka kita akan terlihat seperti orang-orang dunia. Dan ketika kita berada di komunitas orang-orang yang rohani, maka kita terlihat rohani. Sehingga orang lain tidak akan melihat kehidupan kerohanian kita akan bercahaya. Memang tidak mudah, saudara-saudara, saat kita rindu untuk menjadikan kehidupan kita bercahaya di tengah kegelapan dunia ini. Tetapi kita akan sama-sama belajar pagi hari ini. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan saat kita mempunyai kerinduan untuk kehidupan kita boleh bercahaya di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Yang pertama yaitu kita akan membaca di dalam Efesus 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Di sini kita diajak untuk memperhatikan dengan seksama kehidupan kita. Jangan kita seperti orang bebal. Saudara-saudara pasti tahu bebal ya. Bebal itu adalah kata yang tidak mau mengikuti firman Tuhan, maunya sendiri, hidup menurut kedagingan. Tetapi kita mau menjadi orang yang arif, yang bijaksana, yang takut akan Tuhan. Orang arif adalah orang yang memiliki kepekaan akan firman Tuhan dan mau mendengar apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan mereka. Yang kedua, kita mau baca di dalam Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, yang kedua ini kita mau menggunakan kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang jahat. Oleh sebab itu, kita mau mempergunakan waktu yang sudah Tuhan sediakan untuk hal-hal yang rohani, hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Jangan kita menyia-nyiakan kesempatan yang sudah Tuhan berikan, karena kesempatan itu tidak akan datang dua kali. Apalagi hari-hari ini disebut adalah hari-hari yang terakhir, di mana waktu tidak akan banyak lagi.
Memang banyak sekali tantangan dan rintangan yang akan kita hadapi. Tetapi saat kita mempunyai kesempatan untuk bekerja buat Tuhan, kita akan kerjakan itu. Saya ingin berbagi sedikit ya, saudara-saudara. Kalau beberapa waktu yang lalu saya dan suami terlibat obrolan ringan. Nah, dia mengatakan bahwa kalau dia nanti sudah pensiun, sudah tidak lagi aktif mencari nafkah, dia ingin melakukan kegiatan yaitu berkebun dan mendoakan orang. Ternyata Bapak Ibu Saudara, kesempatan itu bukan nanti setelah dia pensiun, dan kesempatan itu benar-benar dia kerjakan. Beberapa waktu yang lalu dia sudah mulai mendoakan orang-orang yang perlu didoakan. Dan itu pun saya lihat kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, tetapi mereka mau didoakan menggunakan nama Tuhan Yesus. Nah, ini membuka pikiran dan mata saya yang selama ini saya pikir, dan saya merasa tidak berani untuk mendoakan orang, terutama yang belum mengenal Tuhan Yesus. Takutnya mereka tidak mau. Ternyata justru semua yang didoakan yang tidak mengenal Tuhan Yesus itu mau didoakan dengan menggunakan nama Tuhan Yesus. Ada beberapa orang yang didoakan bukan hanya sekali saja, dan itu sudah dikerjakan beberapa waktu yang lalu. Jadi tidak menunggu nanti saat akan pensiun, tetapi saat ada kesempatan di mana Tuhan sudah berikan kesempatan itu, maka kita akan kerjakan. Dan orang-orang yang didoakan itu bukan hanya orang-orang yang di sekitar rumah kami, bahkan ada yang di luar kota, bahkan ada lagi yang di luar pulau, dan itu bisa menggunakan saluran telepon, bahkan kadang video call. Nah, kita mau menggunakan semua fasilitas yang ada guna menjangkau jiwa-jiwa selagi kita mempunyai kesempatan. Itu yang saya dapat pelajari dari hal tersebut. Nah, selanjutnya hal yang ketiga yang dapat kita pelajari pagi hari ini adalah hidup dengan terus dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita akan baca di dalam Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Kalau kita mau tunduk dan dibentuk oleh Tuhan melalui Roh Kudus, maka tidak ada yang sulit untuk kita memiliki kehidupan yang bercahaya meskipun kita di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Roh Kudus akan memampukan kita, menolong kita untuk kita dapat menjadikan kehidupan ini bercahaya di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan kita sia-siakan kehidupan di dunia ini. Kita akan pergunakan untuk hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, karena waktu kita adalah waktu yang singkat, yang tidak banyak. Jangan sampai saat kita sudah tidak berdaya, kita mengatakan, aduh nyesel ya, kenapa tidak dari dulu, kenapa tidak pas waktu sehat aku bisa melayani. Oleh sebab itu, jangan kita sampai menyesal di kemudian hari. Saat kita masih mempunyai kesempatan, saat kita masih bisa dan mampu mengerjakannya, mari kita akan mengerjakannya. Mari kita akan melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, karena waktu-waktu ini adalah waktu-waktu terakhir di mana kita mempunyainya. Mari kita jadikan hidup ini hidup yang berkenan kepada Tuhan Yesus, hidup yang menjadi berkat dan senantiasa memancarkan terang Kristus di dalam dunia ini. Oh Tuhan, pakailah hidupku
bagi hidup ini sudah jadi berkat. Inilah renungan firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Biarlah renungan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, dan biarlah Roh Kudus yang akan memampukan, memberi pengertian lebih lagi kepada kita semua. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.